Boleh kita berdiri? Boleh, Bu. Berdiri dulu ya. Nah, kita nyanyi bareng sebentar aja untuk menyemangati anak-anak pada belajar pada hari ini. Ikutin ibu sama-sama ya. Jadi kalau ibu bilang tadi buka mulut tertawa 3 kali, hahaha, bisa ya? Kalau 2 kali berarti 2, kalau 1 kali berarti 1. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali, hahaha. Oke, tepuk tangan kita semua. Silakan anak-anak duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu pimpin doanya, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ibu presentasi dulu ya nak. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, oke mantap ya. Oke, langsung saja siapkan buku dan penanya. Kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, semangat ya. Semangat. Oke, yang pertama adalah namanya pengertian teks deskripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Sebelum ibu menjelaskan materi, ibu ingin memberitahu kepada anak-anak bahwa tujuan atau capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana anak-anak ibu nanti bisa atau mampu membuat sebuah teks deskripsi, baik itu secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk media. Bisa ya anak-anak? Nah, baiklah. Untuk mengulas kembali pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai sebuah teks deskripsi pada bab 1 kemarin, dan kita lanjut kepada bab 2 tentang teks deskripsi. Nah, apa sih itu pengertian dari teks deskripsi itu? Anak-anak ada yang tahu? Atau sebelum pernah mengetahui? Belum, Bu. Belum ya? Nah, teks deskripsi itu merupakan salah satu jenis tujuan teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, tempat, situasi secara rinci. Nah, seperti apa sih Bu bentuk teks deskripsi itu? Nah, bisa kita gambarkan pada ruang kelas kita ini. Jadi anak-anak bisa mendeskripsikan di ruang kelas ini terdapat ada 10 orang anak yang sedang mengikuti pembelajaran, lalu terdapat ada meja, ada kursi, ada properti, lalu ada TV untuk menyiarkan materi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi secara sederhana. Lalu yang kedua, ini ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada berapa ciri anak-anak? Ada. Nah, bisa dibaca yang pertama apa? Bahasa deskriptif. Nah, ya, dari teks deskripsi itu bahasanya harus menggunakan bahasa deskriptif. Ya, lalu yang kedua ada apa? Penulis menggunakan bahasa yang deskriptif dan imajinatif untuk menjelaskan subjek dengan detail. Nah, bagus sekali anak-anak itu. Nah, kedua ciri ini merupakan harus ada dalam teks deskriptif. Karena apa? Kalau kita mendeskripsikan sesuatu hal, kita harus mendeskripsikannya secara rinci, secara detail, terus imajinatif, agar apa yang kita deskripsikan itu mudah dipahami oleh orang lain. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu menggunakan 5 indera. Apa indera manusia? Ada 5. Anak-anak tahu? Oh, nggak tahu. Nah, pokoknya di ciri-ciri teks deskripsi ada menggunakan 5 indera: melihat, meraba, mendengar, merasa, terus mencium. Iya. Nah, untuk teks deskripsi, ciri-ciri yang keempat adalah teks deskripsi sering mengandalkan indera. Nah, kelima indera yang kita bahas pada ciri ketiga akan dibahas juga pada ciri-ciri yang keempat. Oke, selanjutnya urut. Nah, yang keempat urutannya harus logis. Nah, kenapa harus logis? Karena
kronologis mulai dari karakteristik utama hingga detail-detail yang lebih halus. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Jadi ketika kita menyusun teks deskripsi itu urutannya harus logis, lugas, jelas dan padat. Oke, yang ketiga nih kita masuk ke contoh teks deskripsi. Tolong Vanessa bacakan contohnya. Di ujung jalan yang terhampar di bawah sinar matahari pagi, terdapat taman kecil yang dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni. Bangku-bangku kayu ditempatkan dengan cermat di sekitar taman, mengundang siapa saja untuk duduk dan menikmati suasana damai. Terdengar riak air dari kolam kecil di tengah taman, memberikan nuansa sejuk dan menyenangkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Nah, ketika teman tadi membacakan contohnya, bisa kita membayangkan kan suasananya seperti apa. Misalnya sebuah taman tadi yang di ujung jalan, terdapat kolam, ada bunga-bunga. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi. Dan ketika kita membaca deskripsi, kita bisa membayangkan apa sih yang sedang terjadi di situ. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai tentang struktur teks deskripsi. Ada berapa struktur, anak-anak? Iya. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu seperti kita membuka apa yang mau kita deskripsikan. Lalu ada deskripsi utama dan deskripsi tambahan serta kesimpulan. Nah, ketika kita menyusun sebuah teks deskripsi, maka kita harus paham dari awal hingga kesimpulan apa aja yang kita masukkan ke dalam teks deskripsi tersebut. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu ada tugas nih untuk anak-anak. Oke, kita bagi 3 kelompok ya. Oke. Jadi di sini Ibu menggunakan media gambar atau ya media gambar atau picture ya. Dimana media ini Ibu susun secara acak. Terus anak-anak nanti menyusun gambar ini menjadi gambar yang padu. Lalu deskripsikan apa yang ada di gambar ini. Bisa ya? Ya. Ini silakan Ibu. Nabila, Raisa. Ibu kasih waktu 3 menit aja deh. Ya, silakan diskusi ya. Kalau ada yang nggak paham bisa minta bantu Ibu. Bisa? Iya, semangat sekali ya. Sudah? Silakan Liani sama kelompoknya maju menjelaskan mengenai deskripsi gambar yang sudah disusun secara sama tadi ya. Ya, ini boleh dibantu semuanya. Ya, silakan. Baik teman-teman, di sini ada gambar seorang anak kecil laki-laki yang sedang mengendarai sepeda. Nah, kemudian Deskripsinya yang kedua. karena dia terlalu terburu-buru mengendarai sepedanya, maka dia terjatuh. Nah, setelah dia terjatuh, dia menangis karena kakinya terluka. Kemudian setelah dia sampai rumah dan setelah diobati oleh ibunya, dan diberikan nasihat. Ya, beri tepuk tangan untuk kita. Ya, terima kasih ya. Ayo, kelompok siapa lagi yang ingin maju? Ya, silakan Nanis. Boleh maju. Ya, boleh kita lihat teman kita mendeskripsikan apa ya? Baik, di sini kami mendeskripsikan burung gagak. Yang pertama itu burung gagak sedang kehausan, lalu dia mencari air. Lalu dia ketemu air di dalam botol. Nah, tetapi saat dia mau minum di dalam botol, ternyata kuncinya tidak sampai. Lalu gagak punya ide, jadi dia mengambil batu, lalu menjatuhkan batu tersebut di dalam botol sampai penuh sehingga gagak dapat minum air. Selesai. Ya, silakan Bila. Ini ada
keluarga yang lagi main di taman. Kemudian mereka makan-makan dengan santai, lalu anak-anaknya main di taman. Iya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Baik, anak ibu ternyata hebat-hebat ya, sudah bisa mendeskripsikan apa yang diberikan tadi. Nah, dari gambar tersebut anak-anak sudah memahami materinya, mulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh, dan strukturnya. Strukturnya didapat dari mana, Bu? Nah, dari menyusun gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ibu ada kuis nih. Paham ya? Paham. Oke, boleh kita buka kuisnya. Boleh, Bu. Nanti yang ibu tunjuk maju, silakan maju ya. Boleh, Bu. Oke. Silakan Rani. Baiklah Bu, untuk kesimpulan pada materi yang dibacakan tadi itu tentang materi teks deskripsi. Iya, betul. Teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu objek secara detail dan terperinci. Iya. Kemudian ada 6 struktur ya Bu. Ciri-ciri. Oh iya, ciri-ciri, maaf. Iya. Itu ada 6 ciri-ciri, terus kemudian ada 4 struktur. Yang pertama itu pendahuluan, kedua deskripsi utama, kedua deskripsi tambahan, dan ketiga deskripsi. Iya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Silakan Rani, boleh duduk. Boleh? Siapa lagi ya yang ditunjuk? Silakan Nurmaini. Pilih angka yang ada pertanyaannya. Ya, silakan. Oke. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, apa yang membuat orang menyenangkan itu apa? Seru. Seru, Bu. Bisa dimahami. Ada permainannya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Nurmaini. Masih ada yang lagi nih? Ada nggak? Oke, silakan Kabila. Berapa? Ya, itu sudah. Sebutkan sesuatu yang bisa dideskripsikan. Banyak tuh yang bisa dideskripsikan. Yang bisa dideskripsikan adalah pembentukan kita, kelas, meja, buku, taman, dan lain sebagainya. Iya, beri tepuk tangan. Silakan buat dulu. Oke, masih ada lagi ya. Silakan Ranessa. Pilih 2, 4, 6, dan 7. Iya, kotak apa yang akan dapat? 7. Apakah kamu merasa senang belajar hari ini? Sangat senang Bu, karena berdasarkan materi yang telah Ibu ajarkan, kami bisa memahami apa itu materi deskripsi. Oke, beri tepuk tangan. Oke, 2 lagi nih, langsung aja ya. Oke, 3. Oke, kita untuk teman kita selanjutnya Yani. Sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Gunakan kalimat isbat, gunakan kalimat yang deskriptif, kemudian menjelaskan kalimat yang logis. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terakhir ya, satu lagi ya. Oke, silakan Danialis. Adakah kesulitan dalam materi hari ini? Tidak ada kesulitan dalam materi hari ini karena jelaskan pengertiannya, terus ciri-cirinya, strukturnya, bahkan contohnya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Kalau baik anak-anak, kenapa ibu memberikan kuis ini kepada anak-anak? Karena ini merupakan salah satu menjadi evaluasi dan juga refleksi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang teks deskriptif. Nah, apa sih yang bisa kita refleksikan, yaitu mengenai apakah pembelajaran menyenangkan, metode yang ibu gunakan apakah
Iya, pintar sekali ya. Jadi tes deskripsi itu adalah sebuah tulisan yang menjelaskan sesuatu secara terperinci, secara logis dan jelas, seperti tempat ataupun benda, apapun itu bisa dideskripsikan. Lalu tadi ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, lalu menggunakan kelima indera, menyusunnya secara logis.